Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anak semuanya, pada kesempatan hari ini, ya, di pembelajaran kita yang kedua, pendidikan agama Islam, Bapak akan menyampaikan mengenai ilmu tajwid. Nah, apa itu ilmu tajwid? Di sini dijelaskan bahwa ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara melafalkan huruf Arab atau hijaiyah yang benar dan dibenarkan. Nah, jadi ilmu tajwid ini fungsinya untuk kita mengetahui cara melafalkan huruf hijaiyah yang benar. Contoh A, I, U, A. Nah, itu. Nah, yang kedua, hukum mempelajari ilmu tajwid untuk dipraktikkan adalah fardu ain atau wajib bagi setiap orang muslim agar tahu bagaimana mana bacaan yang alif, mana bacaan yang ain, mana bacaan yang hamzah, atau mana bacaan yang bunyinya ha, mana bacaan yang bunyinya kho. Nah, jadi sifat-sifat huruf hijaiyah dapat diketahui melalui ilmu tajwid ini. Ya, seperti ketika kita mengucapkan kaf. Nah, jadi pengucapan kaf yang benar itu bukan k, tapi k, bukan k, tapi k. Nah, sama seperti pengucapan kho itu yang benar adalah kho, bukan ho, tapi kho, bukan ho. Kalau ha, nah, itu adalah ha, bukan kha. Nah, jadi ha tipis, ya. Kalau kho serak. Perhatikan berat atau serak seperti itu. Nah, dalam ilmu tajwid itu ada istilah namanya mat tobi'i. Apa itu mat tobi'i? Mat tobi'i disebut juga mat asli. Nah, jadi mat tobi'i itu disebut juga mat asli. Hukum bacaan ini dibaca panjang 2 harokat. Ya, jadi nanti kalau ada huruf-huruf mat tobi'i maka dibaca panjang 2 harokat. Nanti Bapak contohkan. Nah, kapan mat tobi'i ini terjadi? Nah, terjadi apabila satu, ada huruf yang sebelumnya berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Yang kedua, ada huruf yang sebelumnya berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun. Yang ketiga, ada huruf yang berharokat dhamma bertemu dengan wawu sukun. Contoh bacaan mat tobi'i. Nah, ini. Qul a'udzu. Ya, yang mana? Nah, yang ini. Tadi dijelaskan di depan bahwasanya apabila ada huruf yang sebelumnya berharokat doma bertemu dengan wawu sukun. Kita lihat dulu di belakang. Ya, huruf yang sebelumnya berharokat doma bertemu dengan wawu sukun yang poin yang ketiga. Ya, doma bertemu dengan wawu sukun. Ya, ini ya. Mana? Nah, ini adalah contoh tanda baca doma itu seperti ini. Ya, tanda baca doma itu seperti ini. Doma. Nah, sedangkan ini adalah wawu sukun. Yang mana? Nah, ini sukun. Atau tanda baca mati. Nah, itu contoh bacaan mat tobi'i. Nah, contoh bacaan yang kedua ada ar-rahim. Yang mana? Yang termasuk bacaan mat tobi'i. Perhatikan. Nah, dikata him, yaitu ketika ada huruf kasroh bertemu dengan ya sukun. Him. Ya, maka dibaca panjangnya 2 harokat. Him, ini tadi juga 2 harokat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tanda baca kasroh. Jadi kita percepat saja. Nah, contoh yang ketiga ada idza waqaba. Yang mana? Nah, perhatikan yang di garis bawah itu. Kenapa? Alasannya di sini karena ada huruf yang sebelumnya berharokat fathah. Nah, ini fathah ya, bertemu dengan alif. Nah, ini alif.
Ya, alifnya tanpa tanda baca, maka dibaca panjang 2 harokat. Idza atau 2 ketukan. Idza, yang atas nanti juga au. Ini juga him. Idza, seperti itu. Nah, yang berikutnya dalam kaitannya ilmu tajwid itu ada ikfa hakiki. Apa itu? Ikfa hakiki. Ikfa hakiki menurut pengertian berarti menyembunyikan atau menyamarkan. Nah, ikfa hakiki ini terjadi apabila ada huruf nun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf berikut ini. Ada ta, sa, jim, da, za, zain, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, o, k. Ya, cara membacanya adalah dengan sama atau antara idgham dan iqlab. Itu ya, contoh bacaan iqfa hakiki. Nah, contoh bacaan iqfa hakiki. Nah, ini perhatikan. Nah, di sini ada kata min syarri. Ya, jadi harus sama. Bukan min syari tapi min syari, seperti itu. Ya. Contoh bacaan iqfa hakiki. Nah, ada nun sukun bertemu dengan huruf shin. Nun sukun bertemu dengan huruf shin. Min syari. Nah, sekarang Bapak akan membacakan. Nah, di sini ada Quran surat Al-Falaq yang telah kalian baca kemarin. Ya, itu kita contohkan. Bapak akan contohkan mengenai cara membacanya. Dimulai dari ta'awudz. Ingat, ketika membaca Al-Quran diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ingat ya, min syarri. Ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu tadi contohnya. Sekarang tugas kalian adalah menulis atau menyalin Quran surat Al-Falaq ini, dan nanti kalian beri hukum bacaannya, yaitu kalian cari hukum bacaan mad tabi'i dan iqfa hakiki. Sebelumnya, hukum bacaan tajwid itu ada banyak sekali anak-anak, nggak cuma 2, tapi dalam pembahasan kali ini kita bahas dulu mengenai 2 hukum bacaan tajwid, yaitu mad tabi'i dan iqfa hakiki. Silahkan dicari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.